Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai detik ini. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat YouTube Al-Mustarih yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa 27 hari sudah berlalu. Dalam keadaan bulan suci Ramadan seperti ini, banyak orang-orang yang acuh terhadap 10 hari terakhir yang ada di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang tidak peduli terhadap kemuliaan 10 hari terakhir ini cukup banyak, tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tidak malu untuk berbuat kebaikan, dan tidak malu pula ketika seseorang itu tidak melaksanakan puasa. Sungguh sangat banyak orang-orang yang seperti itu. Dan banyak juga hal lain yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap ibadah yang harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tetapi di antara manusia, di antara orang-orang yang seperti itu, banyak orang juga yang peduli terhadap bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Bagi seseorang yang mengerti 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu adalah merupakan salah satu kenikmatan, kemuliaan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Tetapi semaksimal apapun kita melaksanakan ibadah puasa, sholat, dan zikir-zikir yang lainnya, pasti banyak sekali kekurangannya. Terkadang mata kita terlepas untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang telinga kita terlewatkan selalu mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang lisan kita juga ketika sudah membaca Al-Quran banyak juga mengucapkan hal-hal yang tidak baik yang mungkin itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Imam Al-Fudaili. Imam Al-Fudaili mengatakan, "Tuhsin fi ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi." Seandainya di hari-hari terakhir yang tersisa ini, yaitu di bulan suci Ramadan, engkau berbuat baik dan memanfaatkan secara maksimal hari-hari yang tersisa ini, maka kekurangan seseorang ini yang sudah lampau dan yang akan datang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, andaikan di hari yang tersisa ini tinggal beberapa hari lagi, kita maksimal ibadah kita yang tertinggal dan kita minimalkan kekurangan-kekurangan yang tertinggal, kekurangan-kekurangan kita yang telah lampau tadi dan yang akan datang, maka akan Allah ampuni. Dan kata beliau,
fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhifta bima madha wa ma baqi. Tetapi seandainya di hari-hari terakhir ini justru malah menjadi menambah keburukan, semakin parah tingkat keimanannya dan tidak peduli terhadap bulan suci Ramadan ini, maka engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah disebutkan ketika malaikat Jibril itu mengaminkan doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya merugi seseorang yang ketika datang bulan suci Ramadan dan keluar bulan suci Ramadan itu dalam keadaan seperti biasa saja. Nah, maka kita harus bisa mengejar ketertinggalan yang sudah kita lakukan selama 27 hari kemarin. Jadi ketika di malam 1, malam 2 sampai malam 27 kemarin biasa saja, maka di sisa-sisa terakhir ini usahakan kita semakin maksimal, kita semakin giat lagi untuk beribadah, untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, terutama dari malam sekarang, usahakan kita memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, baca Qur'annya, jauhi maksiatnya, lalu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu an. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu perbanyak supaya menjauhkan dari hal-hal yang mengkhusyukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari handphone. Matikan dulu untuk beberapa hari terakhir ini HP-nya ketika malam hari kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita komunikasi terlalu banyak menggunakan HP dengan manusia, tetapi kita lupa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada urusan kita dengan manusia. Dan keperluan kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Sangat tragis malam-malam terakhir ini waktu kita digunakan untuk menonton HP, main game, nonton bola dan segala macamnya. Maka usahakan alat-alat komunikasi yang bisa melalaikan kita di hari-hari terakhir ini, usahakan itu ditinggalkan dulu, maka kita fokus untuk melaksanakan dan mengejar ketertinggalan kita di 27 hari terakhir ini. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Imam Al-Fudaili. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Jadi pada kesimpulannya, di hari-hari terakhir seperti ini, usahakan kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan kita dari kekhusyuan supaya kita meraih apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Fudaili tadi, yaitu diampuni dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan bertambah keimanan kita ketika selesai meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.